Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Bapa kami dan kami anak-Mu. Kami bukan hanya anak Bapak Ibu kami, tetapi anak-Mu berasal daripadamu. Tercipta, terbentuk lewat orang tua kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas orang tua kami. Dan semoga kami mengenal diri kami sebagai putra-putrimu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, ada dua hal yang mau saya sampaikan dalam renungan pagi hari ini. Pertama adalah bahwa di dalam konflik kehidupan, dalam pergumulan, dalam perjuangan, dalam jatuh bangun, sebetulnya kita mengerti dan memahami akan revelasi diri kita sendiri, akan pewahyuan diri kita. Siapakah kita itu sesungguhnya? Ketika kita mengalami krisis, pertanyaan yang fundamental muncul dalam diri kita. Untuk apa saya hidup? Mengapa saya hidup? Dari mana saya hidup? Apa tujuan saya hidup? Identitas kita. Ya. Dan identitas kita ini bukan hanya secara manusiawi, secara alamiah, tapi ada unsur spiritual. Di balik itu ada unsur spiritual. Nah, hari ini Yesus juga dalam bacaan-bacaan Injil hari ini bicara tentang konflik, tentang penolakan orang Yahudi terhadap Yesus. Dan mereka tidak mengerti, tidak paham, bahkan mau membunuh Yesus. Mereka mau menangkap Yesus. Berada dalam situasi krisis yang tidak mudah. Tetapi justru di saat seperti itu, Yesus mengungkapkan identitasnya yang sejati. Dia dengan Bapa adalah satu. Dia mengenal Bapa. Dan hari ini juga kita melihat bahwa Yesus mengatakan, engkau kenal aku. Dari asal, dari mana aku berasal, dari Nazaret. Bapakku, ibuku kalian kenal. Tapi kalian tidak kenal siapa yang mengutus aku. Dan aku kenal siapa itu. Yaitu Allah yang mengutus aku. Di sini Yesus mau menunjukkan identitas sesungguhnya dari dia. Bukan hanya sebagai anak manusia. Bukan hanya sebagai pribadi manusia yang kita berasal, tempat, rumah, asal usul, karakter, sifat, dan seterusnya. Itu benar. Tetapi identitasku go beyond yang alamiah ini. Melampaui batas-batas dari kemanusiaan saya. Maka kita harus mengatakan, pada akhirnya mengatakan kita adalah anak Allah. Kita adalah cerminan Allah. Kita adalah gambaran Allah. Kita ada citra Allah. Di mana Allah ada, kealahan ada dalam diriku. Ya. Itu yang harus kita temukan dalam diri kita. Sebab kalau kita hanya menemukan sisi manusiawi kita, sisi alamiah kita, tanpa menemukan unsur-unsur ilahi dalam diri kita. Dan unsur-unsur di mana Allah mau merencanakan misi hidup dalam diriku. Itulah saudara, tantangan terbesar dalam hidup kita. Identitasku bukan hanya identitas sebagai manusia, tetapi sebagai anak Allah, sebagai putra Allah. Dan bila ini kita dapatkan, maka kita mengerti dan faham untuk apa saya hidup. Kita punya misi, punya tujuan yang Tuhan mau berikan kepadaku. Untuk membangun dunia, untuk membangun masyarakat, untuk membuat masyarakat menjadi baik, menjadi indah, menjadi mulia. Dan itulah panggilan setiap orang. Karena kita, dan kemudian bukan hanya itu, kita mempunyai daya-daya kemampuan ilahi yang tak terbatas, yang tak dapat dilukiskan oleh kata-kata dan tindakan oleh perbuatan manusia. Tetapi lebih daripada itu. Itulah saudaraku terkasih. Manusia mempunyai daya misteri yang luar biasa, yang tak dapat dilukiskan. Betapa manusia itu begitu indah, begitu mulia, begitu luar biasa. Bagaimana kita menumbuhkan, menemukan, dan mengembangkan daya-daya demi kebaikan bagi orang lain. Semoga Anda dan saya dan kita semua dapat menemukan misteri keilahian dalam diri kita, seperti Yesus sendiri. Dan semoga kita semua tahu bahwa konflik itu seringkali memunculkan revelasi pernyataan siapa aku itu. Dan semoga kita juga mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Jadi sekali lagi ada dua hal yang mau saya sampaikan. Kita melampaui dari apa yang kita kelihatan. Lebih daripada yang kita lihat.
keilahian dalam diri kita. Seperti Yesus, seperti Anda dan saya. Dan kemudian kedua, kita dipanggil untuk melakukan karya misi. Ya. Daya kekuatan ilahi dalam diri kita yang melampaui yang dapat kita lihat sementara ini. Semoga Anda dan saya menemukan misteri yang agung itu dalam karya kita demi kebaikan umat manusia. Tuhan memberkati Anda dan kita semua sehingga kita dapat mewujudkan pesan dan misi hidup ini seperti yang dialami oleh Yesus. Dan dalam konflik itu, revelasi pewahyuan dalam diri kita menjadi nyata dan kita kenal itu. Semoga seperti Yesus kita juga mengenal panggilan diri kita. Dan kedua, dan seterusnya ketika kita mengalami salib, ketika kita mengalami penderitaan, justru itulah yang memunculkan jati diri kita yang sejati, siapakah kita yang itu, dan dipanggil untuk mewujudkan itu. Maka saudara, Anda bukanlah Anda yang kelihatan ini, tapi lebih daripada itu, putra Allah, putri Allah. Semoga Anda dan saya, kita semua dapat menemukan panggilan dan anugerah yang luar biasa itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.